dari program studi teknologi rekayasa internet dengan NPM 237580112. Jadi di sini saya dari kelas 5A ya. Jadi di sini kita akan mengerjakan introduction to Amazon IC2 ya. Yang mana lab overview and objektifnya itu di sini sebelum kita bahas, kita mulai terlebih dahulu aja karena nunggu lab ini konsol ini lama. Jadi this lab provide you with a basic overview of launching, resizing, manage and monitoring an Amazon IC2 instance. Amazon Elastic Compute Cloud. Amazon EC2 is a web service that provides reliable compute capacity in the cloud. It is the design to make web-scale cloud computing easier for developer. Jadi di sini itu dalam lab ini kita itu diberi gambaran dasar tentang overview di sini, luncuran, pengubahan ukuran atau pengolahan dan pemantauan instan di Amazon EC2 di sini ya. Jadi Amazon Elastic Compute Cloud itu sebuah layanan web yang menyediakan kapasitas komputasi yang dapat diubah ukurannya di cloud. Jadi layanan ini dirancang untuk bisa dibilang memudahkan para developer ya atau pengembang dalam komputasi cloud yang berskala web di sini. Jadi antarmuka layanan web Amazon di sini itu sederhana, memungkinkan kita mendapatkan dan mengkonfigurasi kapasitas dengan mudah. Dan antarmuka itu memberi kita kendali penuh ya di sini atas sumber daya komputasi dan memungkinkan kita beroperasi di lingkungan komputasi Amazon di sini ya yang telah teruji gitu. Jadi Amazon di sini tuh bisa dibilang mengubah ekonomi komputasi ya, dengan memungkinkan kita membayar hanya untuk kapasitas yang benar-benar kita gunakan. Jadi kalau kita nggak gunakan itu nggak bayar ya dia. Jadi Amazon IC2 ini menyediakan alat bagi pengembang developer itu untuk membangun aplikasi mereka yang tahan terhadap kegagalan dan mengisolasi diri mereka di sini, themselves, dan dari skenario kegagalan. Jadi setelah kita menyelesaikan lab ini, after complete this lab, you should be able to the following. Jadi setelah menyelesaikan lab ini kita akan seharusnya mendapatkan hal-hal yang ini ya. Oke, sekarang udah mulai ya, udah bisa kita login, kita exit dulu ya. Oke, kita masuk lagi ke konsolnya. Jadi di sini itu akses jadi kita langsung ke tugasan ya. Jadi di sini launch your Amazon IC2 instant. In this task you will launch an Amazon IC2 instant with termination protection and stop protection. Termination protection prevent you from suddenly termination the IC2 instant and
Stop protection prevent you from accidentally stopping the IC2 instant. You will also specific user data when script when your launch. Jadi dalam tugas ini kita akan meluncurkan instan Amazon IC2 dan dengan perlindungan penghentian dan perlindungan penghentian ini mencegah kita menghentikan instan IC itu secara tidak sengaja. Sementara perlindungan penghentian ini ya stop protection ini lain tidak ya, yang secara tidak sengaja. Oke, kita ke konsol terus pilih layanan service, lalu kita cari compute and choose IC2. Compute, kita cari berarti di sini ya kita instan masalah. Oke, pilih IC2, kita di sini choose IC. Oke, di sini kita disuruh ke launch menu launch instant ya. Oke, di sini kita instance. Setelah itu name and text give. Oke, kita beri nama dan tag ya di sini. Berikan nama web server. Di sini web server. Jadi nama yang kita berikan itu untuk instance ya, dimana ini akan disimpan sebagai tag. Jadi tag ini memungkinkan kita mengkategorikan sumber daya AWS kita dengan berbagai cara ya. Jadi di situ di dalam kasus ini the text will be created will consist of call name with value of web server. Jadi dalam kasus ini tag yang akan dibuat itu terdiri dari kunci ya, key yang disebut name dengan nilai web server ya. Jadi di step 2 ini application and OS image Amazon matching image. In this variable quick start keep default Amazon. Jadi dalam daftar AMI itu tetap tersedia tetap milih Amazon Linux ya di sini. Oke. Jadi kita biarkan saja di sini Amazon Linux ya. Jadi kita the quick start list contain the most commonly used MIs. You can also create your own MI or select an MI from the AWS Marketplace online store where you call. Jadi daftar quick start ini berisi AMI yang paling umum digunakan. Jadi kita juga dapat membuat MI kita sendiri atau memilih AMI dari AWS Marketplace ya di sini. Oke,
Lalu jenis instan, kita pilih tab yang to micro ya, list to micro. Di sini jadi Amazon ICD itu menyediakan berbagai pilihan tipe instan yang dioptimalkan untuk berbagai kasus penggunaan ya. Jadi tipe instan ini terdiri dari beragam kombinasi CPU, memori, penyimpanan ya di sini, dan kapasitas jaringan networking capacity. Serta memberikan kita fleksibilitas untuk memilih kombinasi sumber daya yang tepat untuk aplikasi kita. Lalu kita ke key-pair, di sini key ya, kita pilih. Lalu di network setting itu kita edit di sini kita pilih, karena ini default kita pilih lab VVC ya, sudah itu. Lalu karena keep default subnet publish subnet 1. Jadi dengan catatan itu kita tetap di public subnet 1 ya. Jadi di sini tuh kita ubah ke public subnet 1 ya. Lalu pilih security group, choose security group. Jadi di bawah firewall kan ada grup security group. Kok nggak ada ya web security group di sini? Dia grup keamanan kalau public sector 2 sama aja. Nggak ada di sini. Kita kembali lagi di sini. Mau nggak mau kita ke grup keamanan di sini. Default nggak ada ya. Coba kita instance. Kok di sini ini nggak ada. Web server to micro. Ini grupnya ini nggak ada, berarti ya udah kita buat
kembali S2. Kita ke grup keamanan, kita buat web security server group, description, security group for my web server. Oke, ini VVC ya. Under in, jadi di bawah aturan grup keamanan itu aturan ini tidak ada ya, jadi kita bisa buat aturan yang masuk ini ya. Lalu kita buat kita ke instance, hancurkan, jadi kita ke web server ya, kita kasih nama web server. Oke, sini bisa diubah-ubah, kita ubah di sini, kita pilih tool micro ya, lalu di sini flow key, lalu kita edit defaultnya itu lab VVC dan public subnet 1 kan sini. Oke, kita maybe agak ribet pakai bahasa Indonesia, kita pilih Inggris. Oke, sini kita pilih yang select exciting what ya, malah keluar ya. Oke, kita buat dulu oke, edit defaultnya kita ganti lab VVC, lalu subnet 1, pilih keamanan. Nah, sudah ada. Lalu sini oke, lalu kita ke advanced detail. Jadi di sini tuh di konfigurasi storage itu kita disuruh mempertahankan pengaturan defaultnya ya, karena Amazon EC2 Store data network attached virtual disk called Elastic Block Store, yang mana Amazon EC2 ini menyimpan data pada disk virtual terpasang di jaringan yang disebut Elastic Block Store ya. Di sini kita ke extend detail lanjutan, lalu scroll di bottom user data. Nah, ini data pengguna, kita copy ya. Oke, your instance is running Amazon Linux 2023.
Jadi di sini kita menggunakan Linux 2003 ya, untuk 2023 ya, Amazon Linux 2003. Terus jadi script shell yang kita tentukan akan berjalan sebagai pengguna OS, misalnya OS user saat instan dimulai script tersebut. Oke, one instance kita bakal luncurkan. Di sini akan berhasil habis terlihat catatan ya di sini. Web server at the bottom of summary panel, choose one instance. Nah, di sini pas lihat view all instance, kita select pilih web server ya. Jadi di sini menampilkan detail information, jadi menampilkan detail informasi di tab detail ya. Tab ini mencakup informasi tentang jenis instan, pengaturan keamanannya ya, dan pengaturan jaringan. Di sini bisa kita lihat wait your instant display following running. Kita tunggu sampai running ya. Kita refresh. Kita tunggu ya sampai running. Monitor your instance. Jadi memantau instalasi. Monitoring is an important part of maintenance the reliability, availability, and performance of your Amazon Elastic Compute Cloud, Amazon EC2 Instant, and your iOS solution. Jadi pemantauan merupakan bagian penting dalam menjaga keandalan, ketersediaan, dan kinerja instan Amazon Elastic Compute Cloud ya di sini, dan solusi iOS kita. Choose the status check tab. Di sini masih menginisiasi which instant. Jadi I noticed that both the system recoverability and instant recoverability. Translate. Ini sudah running ya, instance status.
Terus status cek get instance status monitoring. Status running. Di sini kan sudah sistem. Kita disuruh ke monitoring. Jadi di step display Amazon Cloud Watch. Jadi di sini tuh tab ini menampilkan metrik Amazon Cloud Watch ya. Yang mana untuk instan kita saat ini belum banyak metrik yang dapat kita tampilkan karena instan tersebut baru saja diluncurkan. Oke, selanjutnya ke action. Di dalam action sini terus monitor and troubleshoot get system lock. Monitor and troubleshoot. Pantau get system lock. Dapatkan lock system misalnya. Oke, di sini nah scroll through the output and note that the HTTP packets was installed from the user data that you add when you create the instance. Jadi kita scroll ya. Jadi di sini HTTP itu diinstal dari data pengguna yang telah ditambahkan saat membuat instance di sini. Choose cancel, pilih batalkan, lalu ensure web server is still selected. Masih dipilih ya, jadi ke action monitoring troubleshoot get instance. Terus ke troubleshoot get instance screenshot. Artinya apa tuh get instance screenshot? Dapatkan layar tangkap instan artinya. Jadi di sini nih menunjukkan seperti apa tampilan konsol instan Amazon IC2 yang kita gunakan jika layar terpasang padanya. Jadi jika kita tidak dapat mengakses instan kita melalui SSH atau RDP ya kalau salah di sini. Review RDP kita dapat mengambil tangkapan layar instan dan melihatnya sebagai gambar. Jadi ini itu memberikan kita visibilitas mengenai status instan dan memungkinkan pemecahan masalah yang lebih cepat. Lalu kita batalkan saja di sini. Lalu update your security group and access the web server. Oke, ensure web choose detail. Mana ini detail? Wait the minutes.
Oh ini ya, details, terus detail tab, terus kita suruh buka ya, ini ke yang samaran, kita lanjutkan ya. Jadi kalau nggak salah dalam soal ini open and tab question, to are you a- are you able to access your web server? Why not? Jadi mengakses jadi itu pertanyaan, apakah kita bisa mengakses server web kita? Mengapa tidak? Karena di sini diberi jawabannya, you are not currently able to access your web server because the security group is not permission inbound traffic on port 80 ya. Jadi saat ini kita tidak dapat mengakses server web karena kita grup keamanan tidak mengizinkan lalu lintas masuk ke port 80 ya. Oke, coba. Oke, benar. Keep the browser tab open, return IC console tab. Jadi biarkan tab browser terbuka tetapi kembalikan ke tab konsol IC2 di panel navigasi sebelah kiri itu kan ada network and security nih. Kita pilih web server security. Kita select ya. Nah, kita pilih ini. Choose inbound rules in tab. Kita translate ya, benar apa enggak ya? Entry rules. Kita edit ya. Edit inbound rules. Jadi http ini http customize IV dengan description ya. Oke, kita accept, terus and stop your instance. Jadi di sini itu setelah ini kembali ke tab server kan. Kita buka ini. Nah, hello from your web server. Nah, jadi kita telah berhasil mengubah grup keamanan ya di sini. Oke, task matrix your instance. Jadi ubah ukuran instance dan jenis instance dengan volume ABS. Stop your instance before your instance. Stop your instance. Hentikan instalasi kita. Before you can resize and uninstall, you must stop it. Jadi sebelum kita dapat mengubah ukuran suatu instansi, kita harus menghentikannya.
When you stop an instant, it is shut down. Jadi itu ketika kita menghentikan sebuah instan, instan tersebut akan dimatikan. Tidak ada biaya runtime atau untuk instan IC2 yang dihentikan ya. Tetapi biaya penyimpanan itu untuk volume Amazon IBS yang terhubung tetap ada. Jadi pada IC Management Console ini console management IC pilih instance, select web server di sini, lalu sudah instance tab, hentikan statusnya. Oke, di sini stop, berhenti. Oke, di sini berhasil ya, berhenti ya. Oke, selanjutnya itu change the instant type and enable stop protection. Jadi ubah jenis instant dan aktifkan perlindungan penghentian. Select the web the action sini. Di situ saya instant setting change instant. Nah ini ubah ke yang mana nih? Aturan instance. Kalau ubah ya tipe tuh, translate dulu. Translating change oh iya. Sini lalu instant type jenis instannya ke tuh 2 small dari micro nah kita pilih yang mana tadi itu T2 small T2 small. Oke, terapkan kita apa ya di sini oke, tipe install berhasil diubah. Nah ketika instan dimulai kembali akan berjalan sebagai small yang memiliki memori 2 kali lebih banyak daripada micro ya. Jadi pilih action, select pilih instant action, tindakan, lalu ubah perlindungan.
ubah perlindungan yang mana ini? Change stop protection. Penghentian apa akhir ya? Oh, penghentian ya stop itu. Oke, di sini lalu kita pilih aktifkan ya kalau nggak salah di sini. Yes. Select enable, simpan. Nah, perlindungan berhasil diaktifkan ya di sini. Lalu di sini tuh when you stop an instant, ketika kita menghentikan sebuah instan, jadi instan tersebut itu akan mati. Ketika kita kemudian memulainya, biasanya instan tersebut akan dimigrasikan ke komputer host baru dan diberi alamat IP4 publik yang baru ya. Jadi sebuah instan tetap mempertahankan alamat IP4 privat yang telah ditetapkan. Ketika kita menghentikan ya di sini sebuah instan tersebut. Jadi instan tersebut tidak dihapus semua volume IBS dengan ABS dan data pada volume tersebut akan tetap tersimpan. Jadi di sini kita resize the ABS volume. Jadi kita akan mengubah ukuran volumenya with the tab storage. Mana nih? Storage. Oke, penyimpanan. Select the name volume ID. Oke, ini udah dicentang ya. Dalam action itu modify volume. Aduh, modify volume yang mana ya? Mention modify action. Gimana ya? Change capacity.
modify. Sure. Kan ke penyimpanan storage um, um, seharusnya menggunakan pilihan proses di action atau instansi ubah apa ya? Modify volume di sini ada modify volume. Oke, ABS volume that's the storage. Oh, ini mungkin di elastis volume ya. Di sini kita checklist ya. Sorry. Oke, kita refresh. Ubah volume. Jadi ke 10 giga ya dia. Oke, 10 giga. Choose modify. Oke, ubahnya di sini. Oke, ubah. Di sini sedang diubah ya dia catatannya. You will now start the install again with instance. Mulai instance ya kita di sini. Oke, setelah berhasil dibuat ya configuration, nah kita coba ya. Ini masih 8 giga. Kita hentikan dulu statusnya.
Oke, kita ke volume. Ini lagi diubah. Nah, jadi udah 10 giga ke instant. Uh, Gantikan. Salah kayaknya kita. Jadi sini video tindakan action ubah volume, ubah seharusnya ke instance ke bentar. Nah, jadi ada berubah jadi 10 giga ya. Oke, sekarang explore IC2 limit. Amazon IC provide different resource. Kita pilih service code di sini. Nah, kita pilih ini choose our service. Gimana? Pilih layanan AWS. Find choose our service from the navigation. Di sini kita cari situ ya. Situ Amazon IC2 Amazon Elastic Compute Cloud ya. Oke, kita pilih yang ini ya. Lalu di sini invent code search bar running on demand, but do not make a selection. Jadi di bila pencarian itu kita mencari di sini Amazon situ, but do not make a selection. Instead of serve the filter the list of. Jadi di sini tetapi jangan buat pilihan sebagai lihat daftar kota layanan yang telah difilter dengan sesuai kriteria. Perhatikan bahwa batasan jumlah dan jenis instan yang dapat dijalankan suatu
running on demand. On demand apa? Oke, langsung aja ya. You can stop your instant and do not need to access. Jadi kita dapat menghentikan status instan kita ketika kita tidak perlu mengaksesnya, tetapi kita tetap ingin mempertahankan dalam tugas ini. Jadi choose IC2 kita ke konsol ya, konsol select web server, instance kita hentikan aja. Jadi ketika kita berhenti itu ya gagal ya, mendapatkan notifikasi gagal. Jadi kita itu akan mengubah atribut instan, disable API stop dan coba lagi. Jadi di sini dalam action instant setting ke ubah perlindungan penghentian. Nah di sini remove, jadi menghapus tanda centang ini ya, aktifkan. Aduh, jadi kita checklist, kita save. Nah berhasil, lalu kita stop ya. Itu berhasil memulai penghentian di sini ya. Oke, coba kita submit. Yes. Kita lihat progresnya ya. Oke, bentar. Kita tunggu ya. Oke, ini berarti tandanya skor kita 25/25 ya. Mungkin mohon maaf apabila ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas ya di lab kali ini. Saya akhiri. Sebelum itu kita unlab terlebih dahulu ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.